Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu Penilai Uji Kinerja, perkenalkan nama saya Endang Sulastri, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru dalam Jabatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang batch 4 tahun 2025. Hari ini, Senin 19 Januari 2026, saya akan melakukan uji kinerja praktik pembelajaran di sekolah tempat saya mengajar SDN Bakalan Kerajaan 1 di kelas 3 dengan materi beriman kepada kitab-kitab Allah dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan deep learning. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendapatkan berkah dan ilmu kita menjadi bermanfaat. Amin. Oke, sebelum itu Bu Endang akan mengecek kehadiran kalian dulu. Kira-kira siapa yang hari ini teman kalian tidak masuk? Aku. Kemudian Tinta. Kemudian Erika. Kenapa teman kita ini tidak masuk? Sakit. Mari kita doakan sama-sama teman kita yang sedang sakit, semoga cepat diberikan kesembuhan. Amin. Sekarang kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Semuanya silakan berdiri.
kemudian baru bisa menjawab. Oke. Itu nanti kegiatannya harus agar berjalan sesuai apa yang kita ingin, biar tidak mengganggu ketertiban. Setuju? Setuju. Baik. Untuk memulai pembelajaran hari ini, kita pembiasaan dulu. Membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 bersama-sama. Oke, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Sekarang Bu Endang mau mengingatkan kembali pembelajaran yang sudah kita pelajari minggu lalu. Ada yang masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang apa? Angkat tangan. Pinter. Hadis sholat berjamaah. Oke, hadisnya berbunyi sholat berjamaah tafdulu sholat al-fajri bisa wa ishrina darajah. Siapa yang tahu isi dari hadis itu? Isinya adalah orang yang sholat berjamaah akan mendapat pahala berapa? Ayo jika berapa? 27. Berarti masih ingat pembelajarannya minggu lalu. Sholat berjamaah kalau dilakukan bersama-sama pahalanya akan dapat 27. Selisihnya 27. Kemudian siapa yang masih ingat sholat berjamaah itu minimal dilakukan berapa orang? Katakan? 2 orang. 2 orang pintar. Ada siapa saja, Pak? Imam dan makmum pintar. Berarti kita masih ingat. Kalian masih ingat pembelajaran minggu lalu. Oke, tepuk tangan untuk kita semuanya. Untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke. Kenapa kok kita harus beriman kepada kitab-kitab Allah? Rukun iman ada berapa, Nana? Ada 6. Yang pertama iman kepada Allah. Yang kedua iman kepada malaikat. Yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima iman kepada hari kiamat. Yang keenam iman kepada qada dan qadar. Oke, beriman kepada kitab-kitab Allah itu ada di rukun iman. Berarti wajib kita imani, wajib kita percaya. Oke. Pembelajaran kita tujuannya adalah yang pertama, menganalisis makna iman kepada kitab-kitab Allah sebagai wujud kasih sayang Allah. Nanti kalian harus mengerti apa arti iman kepada kitab Allah. Yang kedua, mengidentifikasi 4 kitab Allah dan rasul penerimanya. Nanti kalian harus tahu 4 kitab apa saja dan siapa penerima kitab tersebut. Yang ketiga, menganalisis fungsi dan kedudukan Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Oke. Bu Endang mau kalian fokus dulu. Bu Endang nanti punya video, sebentar lagi kita lihat sama-sama. Sebelum itu Bu Endang mau kalian semangat dulu. Kita tepuk fokus dulu ya. Tepuk fokus. Didengar, dilihat, diperhatikan, fokus. Oke, sekarang kita fokus ke video. Bu Endang punya video, silakan dilihat, diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putra
putra putri yang soleh dan solehah, serta bapak ibu guru hebat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita renungkan apa jadinya apabila kita menaiki kendaraan di jalan namun tidak memiliki tujuan yang jelas. Kita hanya naik tapi tidak tahu kemana tujuannya. Tentu kita hanya akan menghambur-hamburkan bahan bakar dan mengganggu perjalanan pengguna jalan yang lain. Bahkan lama-kelamaan kita bisa tersesat. Demikian juga dengan kehidupan manusia di dunia ini. Jika hidup ini tidak memiliki arah yang jelas dan benar, hanya akan menghabiskan usia tanpa memiliki manfaat dan kemudian tersesat. Jadi, hidup ini harus memiliki arah atau tujuan yang jelas dan benar. Lalu siapa yang mengetahui arah atau tujuan hidup yang benar itu? Tentu yang mengetahui secara pasti adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan manusia. Maha suci Allah yang tidak menghendaki manusia hidup dalam kesesatan. Oleh karena itu, Dia memberikan arah yang jelas dengan cahaya petunjuknya. Allah memberikan petunjuk mengenai tata cara mendekatkan diri kepadanya, sehingga kelak di akhirat dapat bertemu dengannya dalam keadaan menjadi hamba yang dikasihinya. Manusia yang dapat menjalani hidupnya dengan benar dan terarah akan merasakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Sebaliknya, mereka yang menjalani hidup tanpa aturan dan seenaknya sendiri tentu akan lebih sering mengalami masalah kesulitan dan kegelisahan. Jadi, petunjuk Allah yang tertuang dalam kitab-kitab yang diturunkannya merupakan panduan untuk kebahagiaan manusia di dunia sampai akhirat. Sekali lagi, kitab itu benar-benar berisi cara yang dapat memimpin kita untuk meraih kebahagiaan. Sungguh rugi manusia yang tidak pernah membaca, memahami, serta memegang teguh isi kitab suci. Oleh karena itu, pada kesempatan ini marilah kita belajar lagi tentang meyakini kitab-kitab Allah dan mencintai Al-Quran. Oke, baik. Dari video yang sudah kita lihat tadi, apa yang kalian peroleh? Apa yang kalian lihat dari hasil video tadi? Ada kehidupan, ada tujuan, ada arah, ada petunjuk. Benar nggak? Oke. Kita hidup di dunia itu harus memiliki petunjuk yang diberikan sama Allah itu berupa kitab suci. Kita nanti akan pelajari kitab apa saja yang akan kita wajib imani. Kitab apa saja, terus kemudian nanti apa sih beriman itu. Oke. Ini adalah dalil iman kepada kitab-kitab Allah. Dalil itu berada di mana? Ada di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 136 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulihi wal kitabil ladzi anzala min qabl wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Ini adalah ayat yang menceritakan, yang menjelaskan bahwa wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah, Rasulnya, dan Nabi Muhammad, kitab-kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, dan kitab-kitab yang Dia turunkan sebelumnya. Siapa yang kufur kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para Rasulnya, dan hari akhir, sungguh dia tersesat sangat jauh. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan petunjuk kepada kita, yaitu kitab-kitab Allah, kitab-kitab suci. Allah itu menurunkan 4 kitab yang wajib kita ketahui. Ada 3 kitab yang sebelum Al-Quran, nanti kita akan pelajari, dan kitab Al-Quran yang kita jadikan pedoman sebagai pedoman hidup sampai saat ini hingga hari kiamat nanti. Oke, sudah ada di ayat Al-Quran. Kalau kita tidak mau meyakini adanya kitab, malaikat, rasul, hari akhir, nanti akan tersesat sangat jauh. Tersesat kemana? Ke neraka. Oke, baik. Pengertian iman kepada kitab Allah, yaitu adalah meyakini bahwa Allah telah menurunkan wahyu kepada para rasulnya sebagai pedoman hidup manusia. Kita harus percaya bahwa Allah itu menurunkan petunjuk, yaitu kitab, kepada manusia sebagai pedoman hidup agar manusia itu tahu mana yang halal,
membaca, memahami isinya, dan mengamalkan apa yang ada kandungan di dalam Al-Qur'an. Oke, baik. Kemudian, Bu, ciri-cirinya orang yang beriman kepada kitab-kitab Allah itu bagaimana? Yang pertama, orang yang beriman itu ciri-cirinya menjalankan kehidupan sesuai dengan nilai-nilai ajaran kitab suci. Kalau kalian beriman, kita beriman, berarti kita itu harus hidupnya harus sesuai dengan apa yang sudah dituliskan di dalam kitab suci. Oke. Menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah itu sudah pasti. Kalau kalian percaya kepada Allah bahwa Allah itu menciptakan, menurunkan kitab-kitab, kalian harus menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Karena setiap larangan dan perintah Allah itu sudah ada di dalam Al-Qur'an. Kalau kalian beriman, hidup kalian itu akan terarah menuju kebaikan. Ya, karena sudah ada tuntunan, ada pedoman petunjuknya di dalam Al-Qur'an. Saling menghormati dan menghargai. Kalian itu nanti tidak akan hidup egois. Kita di dunia ini hidupnya bersama-sama, saling membutuhkan, harus bisa saling menghormati dan menghargai. Selalu berusaha berbuat baik agar kita nanti di akhirat mendapatkan balasan. Sudah menerangkan kalau berbuat baik? Sudah. Kita dapat balasan surga di akhirat. Kemudian, manfaat beriman kepada kitab-kitab Allah adalah sebagai bukti kasih sayang Allah. Allah itu sangat sayang kepada makhluknya. Buktinya apa? Allah itu memberitahu manusia mana yang baik dan mana yang buruk itu melalui kitab suci Al-Qur'an. Memberi petunjuk kepada manusia. Tujuannya manusia hidup di dunia itu nanti di akhirat ada dua, antara neraka dan surga. Kalian pilih mana? Pilih surga. Jalan menuju surga itu bagaimana kita tahu? Ada di dalam petunjuk Allah melalui kitab suci Al-Qur'an. Menghindari konflik dan perselisihan, memiliki pengetahuan yang luas, hati kita menjadi tentram. Kemudian, apa akibatnya jika tidak beriman kepada kitab-kitab Allah? Kalau kita tidak percaya, tidak beriman kepada kitab Allah, tidak mau mengamalkan isi-isi kitab Al-Qur'an, itu kita akan mudah tersesat. Kita akan dimasukkan ke dalam neraka, egois, tidak bisa membedakan antara yang halal dan haram, hatinya gelisah. Kalau kita tidak berpegang teguh kepada petunjuk Al-Qur'an, hidup kita tidak sesuai yang ada di Al-Qur'an, hidup kita itu nanti akan mudah tersesat. Tersesat kemana? Ke dalam keburukan. Oke, sekarang Bu Enda mau kita mengerjakan. Nanti Bu Enda kasih selembaran kertas. Kalian kerjakan. Kita nanti cari kitab-kitab apa saja sih yang diturunkan Allah kepada umat manusia selain Al-Qur'an. Selama ini kita kan tahu Al-Qur'an, kitab suci kita. Nah, ada 4 kitab yang wajib kita ketahui. Nanti kita cari bersama-sama ya. Apa saja kitabnya dan nabi siapa saja penerimanya. Ya. Nanti ini dikerjakan setiap kelompok. Ditulis, cari kitabnya namanya apa, dicari nabi penerimanya siapa. Nanti gambar pohonnya ini diwarnai sebagus mungkin, sekreatif mungkin. Nanti perwakilan setiap kelompok maju ke depan membacakan hasil dari pekerjaan kalian. Setuju? Oke. Sekarang kita mulai. Sudah ya kertasnya? Yang ini? Oke. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya ya. Oke, sekarang mulai dikerjakan. Boleh lihat di buku. Cari di buku, kalau tidak paham dibaca di bukunya.
Oke, kita mulai dari kelompok 1 dulu. Silakan yang perwakilan maju. Oke, yang jelas ya suaranya ya, biar temennya kedengaran ya. Oke, asal dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok berapa? Satu. Oke, tadi kelompok 1 dengarkan. Satu, kitab Taurat penerimanya Nabi Musa. Dua, kitab Zabur penerimanya Nabi Daud. Tiga, kitab Injil penerimanya Nabi Isa. Empat, kitab Al-Quran penerimanya Nabi Muhammad. Oke, jelas? Ada yang ditanyakan? Ya, terima kasih. Bagus sekali. Silakan duduk kembali kelompok 1. Tepuk tangan. Sekarang kelompok 3. Kelompok 3 dulu. Ayo, perwakilan. Yang keras ya bacanya ya, biar temennya kedengaran. Ayo Mas Nafi dengarkan dulu. Salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Taurat penerimanya Nabi Musa. Oke. Zabur penerimanya Nabi Daud. Oke. Kitab Injil penerimanya Nabi Isa. Ya. Kitab Al-Quran penerimanya Nabi Muhammad. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 2. Yang keras ya, suaranya ya, biar temennya kedengaran. Yang lainnya mohon didengarkan ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kitab Taurat penerima Nabi Musa. Oke, Kitab Zabur penerima Nabi Daud. oke. Kitab Injil penerima Nabi Isa. Kitab Al-Quran penerima Nabi Muhammad. Oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Ivan. Oke. Dari hasil kerja kelompok kita tadi, kita mendapatkan, kita tahu bahwa Allah menurunkan berapa kita? Apa saja? Zabur, Injil, Al-Quran. Bagus, dari kelompok 1, 2, 3 semua jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih, bagus sekali. Oke, sekarang Bu Endang akan beritahu kalian. Kitab-kitab Allah itu yang wajib kita imani ada 4. Kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Quran. Kitab Taurat. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Musa sekitar abad ke-12 sebelum Masehi di daerah Israel dan Mesir, tepatnya di Bukit Sinai. Kitab ini menggunakan bahasa Ibrani. Kitab Taurat berisi tentang hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Oke? Ini kitab apa? Taurat diturunkan kepada siapa? Nabi Musa pada tahun berapa? 12 sebelum Masehi. Berisi tentang apa? Oke, berisi tentang hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku saat itu. Yang kedua yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur itu adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Daud pada abad ke-10 sebelum Masehi di tanah Kanaan untuk dijadikan pedoman bagi kaum Bani Israel. Kitab Zabur berisi tentang peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Tadi kitab Taurat kan berisi hukum-hukum syariat dan akidah yang berlaku. Kemudian kitab Zabur itu isinya berisi tentang peringatan, nasihat, dan beberapa hikmah. Kemudian kitab Injil. Kitab Injil ini adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Kepada Nabi Isa pada tahun ke-1 Masehi di Yerusalem. Kemudian Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad pada abad ke-6 Masehi menggunakan
tidak ada kitab lagi selain kitab Al-Quran. Setelah kitab Al-Quran, ya, Al-Quran itu sudah kitab terakhir. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir yang diutus oleh Allah. Jadi kitab yang diturunkan kepada Nabi yang terakhir yaitu Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah lengkap sekali, ya. Bu, terus bagaimana cara kita beriman kepada kitab-kitab Allah? Apakah kita harus membaca kitab Taurat, kita harus membaca kitab Zabur, apakah kita harus membaca kitab Injil dan mempelajarinya? Tidak, kita hanya wajib percaya. Kita harus tahu bahwa Allah itu telah menurunkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Untuk beriman kepada kitab sebelum Al-Quran, kita hanya wajib percaya saja, tidak perlu mempelajari isinya. Paham? Kemudian yang wajib kita pelajari adalah kitab Al-Quran sebagai kitab penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Cara kita beriman gimana? Kita belajar cara membaca Al-Quran. Kita ngaji setiap hari, baca Al-Quran setiap hari. Kita membaca artinya, memahami maknanya. Kalau kita sudah tahu maknanya yang ada di dalam Al-Quran, kita harus bisa mengamalkan. Begitu caranya beriman kepada kitab-kitab Allah. Oke, sekarang Bu Endang punya lagu. Kita nyanyikan sama-sama lagu tentang kitab-kitab Allah. Sudah ada yang tahu? Oke, kita nyanyikan sama-sama ya. 1, 2, 3. Kitab-kitab Allah. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Sekali lagi, kitab-kitab Allah ada 4 macam. Taurat, Zabur, Injil, dan juga Al-Quran. Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Al-Quran Nabi Muhammad. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sudah paham 4 kitab apa saja yang wajib kita imani? Sudah. Ada berapa? 4. Kitab apa saja? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Bagaimana caranya kita mengimani kitab-kitab yang Allah turunkan? Untuk yang kitab sebelum Al-Quran, bagaimana caranya? Kita hanya wajib percaya. Kalau untuk Al-Quran harus mengamalkan. Sekarang di setiap kelompok sudah Bu Endang sediakan kertas yang warna-warni. Ada kertas hijau, kuning, sama merah. Kalian pilihlah warna yang mewakili perasaan kalian setelah belajar. Warna hijau, saya sudah paham nama kitab dan ingin rajin baca Al-Quran. Kuning, saya masih sedikit bingung bedanya kitab dan suhuf. Merah, saya masih sulit menghafal nama nabi penerimanya. Oke, sekarang silakan dipilih mana kertas yang sesuai dengan hati kalian. Oke, jangan sama-sama. Oke, 1, 2, 3, jangan kertasnya. Baik, semuanya sudah memilih warna hijau. Berarti semuanya sudah paham nama 4 kitab dan ingin rajin membaca Al-Quran. Berarti nanti mulai hari ini di rumah dibiasakan untuk membaca Al-Quran karena Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Baik. Sekarang kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Kesimpulannya, beriman kepada kitab-kitab Allah berarti kita percaya bahwa Allah menurunkan kitab-kitab kepada umat manusia sebagai pedoman hidup. Jadi kitab-kitab Allah itu diturunkan sebagai petunjuk pedoman untuk hidup di dunia. Kitab-kitab Allah ada 4 macam, yaitu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Zabur diturunkan kepada Nabi Daud, Injil diturunkan kepada Nabi Isa, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita
akhirat kelak. Ada pertanyaan untuk hari ini? Oke, bagus. Semuanya sudah paham tentang kitab-kitab Allah? Iya. Jawabannya rata-rata sudah bagus, semuanya sudah paham arti iman itu apa, kitab-kitabnya apa saja, nabinya siapa, penerimanya sudah bagus, semuanya sudah paham. Kemudian sudah bisa oke, baik, terima kasih untuk hasil dari jawaban kalian. Ibu lihat semuanya sudah baik, hanya ada beberapa saja, mungkin 1-2 anak yang mungkin perlu belajar lagi ya. Ini ada Krisna, nanti perlu belajar lagi ya arti iman itu apa ya, artinya ya. Oke, baik. Minggu depan kita akan belajar tentang kalimat-kalimat thayyibah. Nanti kita belajar apa sih kalimat thayyibah itu, apa saja kalimat thayyibah itu, dan bagaimana cara mengucapkan kalimat thayyibah yang benar, dalam keadaan apa kita harus mengucapkan bagaimana. Oke, terima kasih untuk hari ini. Kita tutup kegiatan hari ini dengan berdoa. Berdoa dipimpin Bagas, silakan dipimpin untuk berdoa. Persiapan. Berdoa.